tidak? Apa saja benda? Atau sifat-sifat benda? Apa sifat-sifat benda? Coba yang pertama ada benda. Ada. Apa lagi? Oke. Sekarang coba perhatikan ke papan tulis. Nah, ini ada Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian perubahan wujud benda. Oke. Perubahan wujud benda adalah suatu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik dari segi ukuran, warna, dan tadi kalau dikatakan dari segi bau atau aroma itu merupakan suatu perubahan wujud benda. Oke. Nah, tadi Ibu di awal sudah mengatakan jenis-jenis benda itu ada 3 atau sifat benda itu ada 3. Yang pertama ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Nah, kira-kira siapa di sini tahu apa itu benda padat? Oke, coba si Moses, apa itu benda padat Moses? Benda keras. Yang lain? Yang lain? Benda batu. Benda batu. Coba yang lain. Hah? Berat. Oke, itulah contoh-contoh benda padat. Oke, yang kedua tadi ada benda cair. Oke, benda cair itu apa saja contohnya? Air, minyak, oli, apa lagi? Apa lagi yang lain? Saus, apa lagi? Mentega. Mentega termasuk nggak benda cair? Oke, bagus. Sekarang yang ketiga apa tadi? Benda gas. Contoh benda gas apa saja? Karbon dioksida. Apa lagi? Nah, coba perhatikan. Inilah tadi yang Ibu sebutkan itu sifat-sifat benda. Nah, membahas tentang perubahan wujud pada sebuah benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Ya kan? Oke, perhatikan. Nah, di sini ada dari kita katakan dari benda padat. Nah, apa saja sih ciri-ciri benda padat itu atau apa sih sifat-sifat benda padat itu? Nah, dengarkan yang pertama. Memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Dan bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas? Jelas sifat-sifat benda itu seperti apa? Jelas. Di sini dikatakan memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Katanya, mau dipindahkan pun ke sana, tetap dia wujudnya seperti itu. Ya kan? Contohnya meja. Ini termasuk nggak benda padat? Termasuk. Laptop termasuk nggak benda padat? Termasuk. Nah, jika kita pindahkan ini ke suatu tempat yang lain, maka wujudnya akan tetap. Tetap dia seperti wujud yang kita pindahkan dari sini ke tempat yang lain. Nah, yang berikutnya, tidak mudah berubah wujud. Maksudnya seperti apa ini? Tidak mudah berubah wujud. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, walaupun kita pindahkan tadi benda ini ke tempat lain, tidak akan berubah. Yang selanjutnya, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Contohnya seperti apa? Apa? PlayStation. Contoh yang lain? Nah, kalau kita merubahnya itu maka wujudnya akan berubah. Contohnya terserah mau kita bentuk apa akan berubah. Nah, yang selanjutnya ada yang kedua benda cair. Nah, benda cair ini tidak asing kita dengarkan benda cair. Berarti cair itu
pasti pikiran kita langsung ke air gitu ya. Ya enggak? Ya kan? Benda cair air gitu. Nah, di sini ada sifat-sifat ataupun karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya, ya kan? Contoh, akan mengikuti wadah yang menampungnya katanya. Itulah benda cair. Contoh tadi kita katakan apa? Air. Nah, air tadi kita masukkan ke dalam wadah. Contoh ya, ini. Nah, perhatikan. Nah, inilah wadah. Tahu wadah kan? Tempatnya. Nah, di dalam ini kan ada air. Air itu tadi kita sebutkan benda cair. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wadah ini, dia akan mengikuti apa? Wadahnya. Dia akan mengikuti wadahnya. Nah, air itu akan mengikuti wadah ataupun bentuk tempat minum ini. Sudah mengerti sampai sini? Sudah. Oke, yang selanjutnya, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Nah, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh yang lainnya tadi, apa benda cair contoh yang lain? Kecap, saus, mentega, minyak. Minyak apakah akan mengikuti wadahnya? Bagus. Oke. Sampai di sini tentang benda cair mengerti kan? Nah, kita lanjut yang ketiga, sifat benda yang ketiga yaitu benda gas. Nah, perhatikan. Berbeda dari benda padat dan cair, benda gas ini tampak jelas wujudnya. Apa katakan? Tampak jelas wujudnya. Apa itu wujud? Indah. Wujud. Wujud. Bentuk. Kalau dikatakan wujud itu adalah bentuk. Nah, benda gas memiliki sifat atau karakteristik sendiri. Beda dari katanya dari benda padat dan cair. Kalau yang ini katanya memiliki karakteristik sendiri. Apa saja itu, Bu? Nah, yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Sama kayak tadi ya, seperti benda cair. Sama enggak? Mengikuti wadahnya. Ya kan, itulah persamaannya tadi. Mengikuti wadahnya. Nah, yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, meniup balon, maka karet balon akan mengembang. Ya kan? Ya, Bu. Kalau kita tiup balon akan mengembang kan? Ya. Apa yang kita masukkan ke dalam? Apa tadi kita masukkan ke dalam? Angin atau yang disebut tadi gas. Ya kan? Oke. Nah, macam-macam perubahan wujud benda yang tadinya mencair. Nah, mencair itu adalah suatu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya apa? Nah, sekarang kita lihat dulu perubahan dari padat menjadi cair. Apa contohnya? Apa contohnya? Es batu. Es batu itu padat atau cair? Padat atau cair? Nah, kalau dia es batu tadi itu merupakan benda padat. Nah, terjadilah perubahan wujud bendanya menjadi mencair. Itu yang dikatakan mencair adalah suatu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Nah, agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan apa? Tadi kan benda padat berubah menjadi cair. Karena apa dia bisa berubah? Adanya panas atau api. Kalor. Apa yang bilang? Kalor. Iya, panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda padat tadi. Ya kan? Es batu tadi bagus banget. Benda padat tadi akan mencair. Nah, itulah perubahan wujud
jangan dulu menguap. Membeku tadi, contohnya tadi es batu, ya kan? Kenapa bisa terjadi dia membeku? Awalnya dia dari apa dulu? Dari bentuk cair dulu, ya kan? Dari bentuk cair dulu dia menjadi membeku. Kenapa terjadi perubahannya? Dimasukkan ke kulkas. Contohnya tadi. Kenapa nak? Dimasukkan ke suhu yang dingin. Nah, air tadi yang kita buat di plastik, kita masukkan ke kulkas akan membeku. Nah, itulah perubahan yang terjadi dengan benda itu, ya kan? Membeku mengerti? Menguap. Sekarang yang ketiga menguap. Apa itu menguap? Apa itu menguap? Proses mencair gasnya. Proses Mencair gas. contoh apa? Air dimasukkan. Air direbusnya. Air yang dimasak. Nah, sudah. Air yang dimasak tadi akan bagaimana? Menguap. Nah, uapnya tadi akan berubah menjadi Gas. Gas. menjadi gas. Akan berubah menjadi Gas. Oke, perhatikan, buka cermat sekali. Mengembun adalah, kita lanjut yang ketiga yaitu menguap. Semua sama-sama dulu. Menguap. Nah, dengarkan, jadi dijelaskan. Menguap ini artinya bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Itulah yang disebut dengan menguap. Apa tadi contohnya? Gas. Gas. Hah? Apa tadi contohnya? Lanjut. Yang keempat yaitu mengembun. Apa? Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas udara yang dingin, dengarkan, atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Nah, contohnya apa? Siapa yang bisa? Mengembun. Apa Moses? Ayo. Karena yang lain mengembun. Apa contoh yang lain? Siapa bisa? Hah? Fernando. Nah, tadi kan di sini dibilang mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Ya kan, Moses? Apa tadi kamu bilang, Moses? Coba rekod dulu, Moses. Butiran-butiran gas. Iya, contohnya tukang rebus jagung, penjual jagung. Mana yang kalian lihat penjual jagung? Yang pakai gerobak. Nah, kan di dalam itu kan ditaruh di dalam apa, sebuah apa namanya? Jagung. Bukan sebuah jagung. Sebuah apa? Sebuah kan jagung itu kan dimasak di dalam. Nah, ketika kita buka tutupnya, akan terjadi pengembunan. Oke, yang
Beku. akan membeku. Nah, kita keluarkan dari dalam tugas itu, maka akan terjadi perubahan Wujud benda. mencair. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, membakar lilin yang dapat melelehkannya karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi apa? Aldo, perhatikan, menjadi cair. Nah, coba dari penjelasan ibu, nah perhatikan dulu gambar ini. Oke, di sini ada dia tadi sifat-sifat benda yang ibu jelaskan tadi. Ada padat, cair, dan gas. Oke, perhatikan, ibu kasih waktunya 2 menit untuk melihat gambar ini. Ayo. Nanti ketika ibu suruh bagaimana cara menghafalnya harus bisa nanti, oke? Dari padat berubah melebur atau mencair disebut cair. Nanti kalau padat cair ini bisa dibilang cair. Dari padat Cair. ya bisa mencair, sama itu cair mencair. Oke, si Fernando lanjut, maju dulu. Bisa Fernando tanpa dilihat dulu gambarnya. Perhatikan. Oke, di sini. Oke, perhatikan dulu si Fernando menyampaikannya, ya. Silakan. Padat ke cair mencair. Cair ke padat membeku. Cair ke gas menguap. Gas ke cair mengembun. Gas ke padat mengkristal. Padat ke gas menyubri. Oke, tepuk tangan dulu buat si Fernando. Oke, siapa dulu? Siapa lagi yang bisa? Ayo, harus berani. Tadi kan udah dijelaskan. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Coba si Moses. Nah, dengarkan. Harus bisa. Ya? Ayo. Padat ke cair mencair. Cair ke padat membeku. Gas ke cair mengembun. Cair ke padat. Cair ke gas menguap. Gas ke padat mengkristal. Gas padat ke gas. Oke, silakan duduk. Siapa lagi? Satu orang lagi. Satu orang lagi. Siapa namanya? Ayo maju. Sampai Fernando. Oke, silakan. Cair ke padat membeku. Padat ke cair mencair. Cair ke gas menguap. Gas ke cair Ya. mengembun. Gas ke padat. Gas ke padat mengkristal. Padat ke gas menyembur. Oke, bagus. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Si Elma. Ayo Elma. Harus bisa. Yang lain juga harus bisa. Perhatikan temannya. Ayo. Padat ke gas mencair. Cair ke padat membeku. Cair ke gas menguap. Gas ke cair mengembun. Gas ke padat mengkristal. Padat ke gas menyembur. Oke, silakan dulu. Oke. Sampai di sini mengerti nggak materi kita tentang perubahan wujud benda? Mengerti, Nek. Sudah mengerti? Sudah, Nek. Nah, ibu harapkan anak murid ibu semua di sini mengerti apa yang ibu jelaskan dari awal sampai akhir